Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam guru penggerak. Kami guru penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Flores Timur. Kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Yohanes Oscar Paul, asal sekolah SMP Negeri Lembasburi. Nama saya Rukaya Umar, asal sekolah SMP Negeri 1 Atap Basarani. Dan saya Elizabeth Dewa Sabon, asal sekolah SD Impres Buran. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi Ibu Eli. Selamat pagi Ibu Yana. Oke, Ibu Eli bagaimana nih kabarnya Ibu Eli? Puji Tuhan, kabar baik Ibu Yana. Alhamdulillah ya, saya juga kabarnya baik ya Ibu Eli. Kita kelihatan sekali Ibu Eli fresh hari ini. Oke Ibu Eli. Ya Bu. Pada kesempatan ini sebelum kita melaksanakan coaching, pertama-tama saya ingin melakukan atau mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu Eli. Iya. Oke ya Ibu Eli ya. Iya. Nah pertama-tama ini saya akan mendiskusikan dulu bagaimana rubrik penilaian kita hari ini. Nah Ibu Eli, baik Ibu Eli, coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Iya. Bagaimana proses coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah Ibu sudah bisa dapat memberikan pertanyaan bobot kepada si coachee atau belum? Dan juga bagaimana coachee tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diberikan oleh Ibu. Iya. Oke. Nah Ibu, jangan lupa bahwa kita harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua itu proses kreatif, yang ketiga itu memaksimalkan potensi Ibu. Iya. Oke. Nah di sini saya ingin mengajukan Ibu pertanyaan ini. Nah yang ingin saya tanyakan, pertanyaan yang pertama Ibu, dalam coaching ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Ibu, jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, luar biasa Ibu. Nah pertanyaan yang kedua ini Ibu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik lagi dari coachee tersebut? Baik Ibu, jadi kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Ibu. Nah kemudian yang terakhir nih Ibu, kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dapatkan dalam proses coaching kali ini Ibu? Baik Ibu, saya ingin coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Oke, luar biasa Ibu ya. Mungkin cukup sampai di sini saja pertanyaan saya. Semoga proses coaching kita dapat berjalan dengan lancar dan silakan Ibu dapat melakukan proses coaching pada coachingnya. Terima kasih Ibu, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Tetap semangat. Terima kasih. Iya. Selamat pagi Pak Oscar. Selamat pagi Bu Ellen. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya lumayan, kabar baik. Oke. Jadi saya juga seperti yang Pak Oscar lihat, saya juga baik-baik adanya. Saya dengar Pak Oscar ada yang mau disampaikan atau ada yang ingin diceritakan begitu Pak? Ya Bu, saya menemukan sedikit kendala terkait pembelajaran di kelas, yaitu siswa-siswa saya kok begitu pasif dalam mengikuti pembelajaran. Oke, ya baik Pak Oscar. Kira-kira apa yang ingin Pak Oscar dapatkan dari pembicaraan kita pagi hari ini Pak? Saya
mau bertukar pikiran dengan Ibu, mau sharing sedikit untuk bagaimana saya bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Jadi seperti yang Pak Oscar sampaikan tadi bahwa siswa-siswi di dalam kelas Pak Oscar itu terlihat pasif. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan sehingga siswa-siswi di kelas Pak Oscar itu terlihat pasif, Pak? Baik Ibu, siswa-siswi saya begitu pasif mengikuti pembelajaran, mungkin saja ya terkait dengan motivasi belajar mereka yang masih rendah, itu berkaitan dengan kesiapan belajar. Tetapi sebagai pendidik juga saya harus merefleksikan diri saya, apakah pembelajaran yang saya berikan di kelas itu memang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau tidak. Itu yang menjadi bahan refleksi untuk saya. Jangan sampai saya terlalu monoton dalam memberikan pembelajaran di kelas. Oke. Baik Pak Oscar, itu terkait kesulitan yang Pak Oscar alami, motivasi belajar yang menurun, terus siswa yang pasif di dalam kelas, kemudian juga Pak Oscar yang monoton di dalam pembelajaran, proses pembelajaran. Nah, dari permasalahan itu kira-kira langkah ideal apa yang bisa Pak Oscar ambil untuk mengatasi permasalahan itu? Baik Ibu, saya mungkin memulai dari diri saya sendiri. Gitu. Saya merefleksikan pembelajaran yang sudah saya lakukan mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, sehingga saya sudah berencana untuk menjalankan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian memilih model pembelajaran dan metode pembelajaran yang sesuai. Tetapi mungkin saya juga harus melakukan asesmen diagnostik pada awal kegiatan pembelajaran. Oke, baik Pak Oscar. Jadi semua itu kita mulai dari diri. Seperti yang Pak Oscar sampaikan tadi, yang beberapa hal yang saya tangkap bahwa Pak Oscar akan melakukan refleksi, kemudian melakukan asesmen diagnostik, dan juga melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dari hal itu kira-kira kapan Pak Oscar akan melaksanakannya? Kebetulan ini di awal tahun ajaran. Dan saya sudah menyiapkan itu, berusaha untuk menjalankannya di beberapa hari ke depan ketika pembelajaran akan dilakukan. Oke, luar biasa sekali Pak Oscar. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk tahun ajaran yang baru ini. Jadi dari hasil refleksi, kemudian Pak Oscar sudah menemukan hal yang menjadi solusi. Kira-kira siapa yang akan membantu Pak Oscar dalam melakukan hal ini? Baik Ibu, yang paling pertama mungkin pimpinan, ya. Terus yang kedua mungkin dengan rekan sejawat yang memiliki kompetensi atau nilai-nilai atau kekuatan yang mereka miliki terkait dengan bagaimana mendesain pembelajaran yang menarik, yang bisa membangkitkan keaktifan mereka di dalam kelas. Oke, baik Pak Oscar, berkolaborasi dengan rekan sejawat itu hal yang sangat luar biasa. Jadi Pak Oscar sudah punya gambaran terkait solusi untuk permasalahan yang dialami. Saya tunggu kabar baiknya, kapan eksekusinya. Jadi setelah itu saya menunggu kabar baik dari Pak Oscar. Oke, terima kasih banyak Ibu atas masukannya Bu. Iya, terima kasih, sukses selalu buat Pak Oscar.
Oke, selamat pagi nih Ibu Eli. Selamat pagi, Biana. Bagaimana nih kabarnya Ibu Eli? Kabar baik hari ini. Biasa ya, Ibu Eli kelihatan Iya. cerah sekali, semangat sekali Ibu Iya, Eli. Ibu. Oke, nah Ibu Eli, tadi ini Ibu Eli sudah melakukan coaching dengan Pak Oscar. Iya. Nah, sebelum penutupan observasi kita ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Iya. Yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi bersama Pak Oscar? Oke, baik Ibu. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yakni menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, luar biasa nih. Tadi juga saya lihat proses coachingnya juga sudah sangat baik tadi. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Iya, Ibu. Oke nih, proses coaching yang tadi yang sudah Ibu laksanakan sudah sesuai dengan alur Tirta, dan saya lihat Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih kepada Pak Oscar tadi. Nah, terus Ibu juga sudah melaksanakan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Oke, ini jadi pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Iya, Bu. Nah, sebelum tutup ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi bersama Pak Oscar? Oke, Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching dan juga lebih banyak lagi berlatih terkait coaching ini. Oke, luar biasa Ibu. Jadi kita harus belajar supaya memperdalam pemahaman kita Iya, dan Ibu. dapat menerapkan coaching lebih baik lagi. Iya. Oke, luar biasa Ibu. Mungkin sampai di sini saja proses observasi kita. Tetap semangat Ibu. Semoga Iya, kedepannya Ibu. kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semangat Oke, Ibu. Iya, terima kasih banyak. Oh iya, terima kasih juga Ibu. Selamat pagi Bu Rukaya. Selamat pagi Pak Oscar. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak Oscar. Bagaimana kabarnya Pak Oscar? Sama baik juga Bu. Oke, alhamdulillah. Dan menyampaikan sedikit hal terkait dengan kegiatan pra-observasi. Iya, siap Pak. Yang paling penting di sini adalah bagaimana saya menyampaikan kepada Ibu terkait dengan rubrik penilaian. Iya. Rubrik penilaian yang akan digunakan untuk kegiatan kita di saat observasi nanti. Iya. Jadi di coaching kita nanti saya bertindak sebagai observer, dan apa saja yang saya amati dan saya nilai itu saya selalu berpatokan pada rubrik yang saya sampaikan ke Ibu pada kesempatan ini. Ya, siap Pak. Di mana rubrik itu terkait dengan alur coaching kita sesuai dengan alur Tirta, di mana ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Jadi itu merupakan poin penting untuk di pedomani. Apa yang Ibu kembangkan untuk ini kegiatan coaching nanti? Oke, baik Pak, terima kasih. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh Pak. Nah, di sini saya berusaha untuk mendengarkan aktif, dan saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang Ibu prioritaskan atau secara lebih spesifik yang ingin diobservasi? Oke, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, dan saya berusaha untuk dapat memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik. Yang terakhir, indikator yang seperti apa yang ingin Ibu dalam proses coaching kali ini?
Oke, baik Pak. Dalam proses coaching ini, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, atau kira-kira dia tuh bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapinya, Pak. Baik, mungkin sampai di sini dulu kegiatan praobservasi kita. Silakan Ibu melakukan kegiatan coachingnya terhadap coachi. Oke Pak, atas kesempatannya semoga proses coaching nanti dapat berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Ibu. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak. Oke, selamat pagi Bu Eli. Selamat pagi Bu Yana. Oke, bagaimana kabarnya Ibu Eli pagi ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Oke, luar biasa Ibu Eli, semangat sekali ini hari ya. Tadi Ibu Eli sampaikan kalau Ibu Eli mau membicarakan sesuatu dengan saya ini. Iya Bu. Oke. Kira-kira apa nih yang mau Ibu Eli bicarakan? Jadi saya mengalami sedikit kendala, yaitu terkait rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan pembelajaran yang dilakukan oleh beberapa rekan guru saya itu tidak ada perubahan dalam beberapa tahun terakhir ini dalam hal penyampaian materi yang masih menggunakan metode ceramah Bu. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa seiring perkembangan zaman teknologi semakin canggih, namun mereka masih menggunakan metode yang konvensional. Oh, seperti itu. Iya, Bu. Kira-kira menurut Ibu, apa hal yang membuat guru-guru di sekolah Ibu masih menggunakan model konvensional itu? Jadi baik Ibu, kalau menurut saya seperti yang saya lihat itu yang masih menggunakan metode yang konvensional ini adalah kebanyakan guru-guru senior yang masih lemah atau kurang dalam IT. Kurang menguasai IT ya, mungkin kurang seperti itu. penguasaan dalam hal penggunaan IT. Oke, kurang menguasai IT. Kira-kira ada faktor lain yang menyebabkan pembelajaran itu masih bersifat konvensional selain penguasaan dalam IT? Selain penguasaan dalam IT, faktor lain juga mungkin dari faktor internal dari guru itu sendiri yang mungkin belum mau untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin karena merasa bahwa mereka sudah senior, sehingga mungkin tingkat untuk karena lemah dalam IT tadi, sehingga membuat mereka jadi kurang berkembang seperti itu. Oke, nah dari hal tadi yang sudah Ibu sampaikan, karena guru seniornya kurang menguasai IT dan dari faktor internal sendiri, kira-kira apa langkah yang Ibu lakukan yang bisa secara pribadi Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Baik Ibu, mungkin langkah yang saya lakukan, yang pertama itu bisa saya melakukan mentoring atau pendampingan secara individu. Iya. Terus selain itu saya bisa melakukan menyampaikan dulu kepada kepala sekolah atau atasan saya, sehingga bisa diadakan pelatihan atau workshop untuk terkhusus penggunaan IT bagi guru-guru yang belum menguasai IT. Oke, luar biasa sekali. Ibu sudah punya dua ide yang luar biasa, yaitu monitoring secara individual dan menyampaikan kepada kepala sekolah dengan melakukan pelatihan atau workshop. Kira-kira dari dua hal ini yang paling bisa Ibu lakukan itu apa dari dua hal ini? Jadi dari dua hal ini, yang pertama mungkin pendekatan. Oke. Pendekatan, kemudian saya melakukan mentoring atau pendampingan secara individu terlebih dahulu. Oke. Secara individual. Iya. Jadi Ibu melakukan mentoring kepada guru-guru senior yang tidak bisa dalam IT. Iya. Oke.
Kira-kira dengan cara mentoring ini kapan Ibu lakukan? Jadi mungkin saya bisa lakukan itu di awal tahun ajaran ini, mungkin Oke. 1 minggu ke depan diadakan dulu perencanaan sehingga saya bisa memanfaatkan waktu-waktu luang hingga saya bisa melakukan pendampingan terhadap Oke. rekan-rekan guru saya itu. Luar biasa. Jadi direncanakan dulu, baru dilakukan pendampingan. Tentunya dalam melakukan hal ini, Ibu pasti membutuhkan orang untuk membantu Ibu. Kira-kira siapa yang bisa Ibu libatkan untuk pelaksanaan rencana Ibu ini? Baik Ibu, yang saya libatkan mungkin yang pertama itu adalah atasan saya. Oke. Ya, atasan di sekolah, kemudian rekan-rekan saya yang menguasai IT. Oke, luar biasa sekali. Nah, dari masalah Ibu ini, Ibu sudah menemukan solusinya sendiri secara berjalan ini, kita coaching ini. Solusinya yaitu Ibu bisa melakukan mentoring dan mentoring secara individual, dan Ibu dibantu oleh kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat yang mampu dalam bidang IT. Oke, saya berharap rencana Ibu ini dan pelaksanaan ini bisa Ibu lakukan dalam beberapa waktu ke depan ini, dan saya menunggu hasilnya. Semoga hasilnya baik dan bisa berdampak pada perubahan pembelajaran di sekolah. Oke, luar biasa Ibu ya. Tetap semangat. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini bisa terrealisasikan dengan lancar dan mudah. Oke Ibu. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya sore ini sehingga saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Oke, tetap semangat Ibu. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Yana. Iya, waalaikumsalam Pak Oscar. Apa kabar hari ini Bu? Aduh, luar biasa baik nih Pak Oscar. Bagaimana nih kabar Pak Oscar? Sama, kabar baik juga Bu. Ya. Oke. Begini Bu Yana, tadi kita sudah melakukan coaching ya, kita sudah jalankan coaching. Nah, sebelum menutup kegiatan atau proses coaching kita ini, saya ada beberapa pertanyaan nih Bu. Oke, siap Pak. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baik Pak. Dari proses coaching yang sudah saya jalankan tadi dengan Ibu Eli, yang sudah saya lakukan yaitu saya pelaksanaan coaching tadi sudah melalui alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi masalahnya, terus bagaimana perencanaannya ke depan, perencanaan aksi nyata ke depan, dan juga bagaimana perencanaan itu dapat dilakukan dengan bertanggung jawab Pak. Oke, baik Ibu Yana. Menurut saya sebagai observer, apa yang sudah dijalankan atau dilakukan oleh Ibu Yana pada saat proses coaching tadi memang cukup luar biasa dan sudah sesuai dengan alur tirta yang menjadi pedoman kita ya untuk proses coaching ini. Mungkin dari hal-hal itu Ibu bisa menemukan solusi atau jalan keluar untuk mengatasi persoalan-persoalan yang Ibu hadapi. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, untuk Ibu. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil ketika melakukan proses coaching yang barusan dilakukan? Oke, baik Pak. Jadi untuk dapat meningkatkan kompetensi mengenai coaching ini, mungkin saya dapat memperdalam pemahaman mengenai teori-teori coaching ini sendiri. Saya mungkin memperdalam lagi alur tirtanya seperti apa, dan teori-teori lagi yang berkaitan dengan coaching ini sehingga kedepannya saya dapat menerapkan coaching dengan lebih optimal lagi Pak. Oke Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Mungkin hari ini semoga bermanfaat bagi Ibu dan saya dan juga rekan-rekan sejawat lainnya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Kita tutup dulu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam Pak. Tetap semangat. Terima Oke, kasih terima banyak kasih. Pak ya. Assalamualaikum Bu Yana. Waalaikumsalam Pak Oscar. Selamat pagi Pak Oscar. Apa kabar hari ini Bu? Luar biasa baik. Bagaimana nih kabar Pak Oscar? Sama, kabar baik-baik saja Bu. Kira-kira datang ke tempat saya mungkin mau ngobrol, tetapi kira-kira apa yang mau disampaikan gitu? Oke, jadi saya meminta waktunya Pak Oscar sedikit. Saya ingin sharing begitu masalah saya mengenai pembelajaran di kelas. Oh boleh. Bisa Pak Oscar? Silakan. Oke. Nah ini masalah saya mengenai rendahnya minat belajar siswa di kelas. Kira-kira mungkin Pak Oscar mau mendengar sharing saya ini atau? Oh silakan saja Bu, mari kita obrolkan bersama. Kira-kira sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk membangkitkan atau memberikan support kepada siswa yang memiliki semangat yang rendah gitu. Oke, nah yang saya lakukan untuk membangkitkan semangat siswa mungkin saya mempelajari mereka punya minatnya, maunya mereka. Mungkin saya menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya mereka, Pak. Mungkin itu bisa membuat mereka lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran untuk mata pelajarannya saya, Pak. Ya, luar biasa sekali Ibu ya. Berarti kita harus mengetahui dulu minat dan bakat mereka ya. Iya, Pak. Kira-kira untuk mengetahui minat dan bakat itu, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan? Mungkin belum optimal ya mungkin yang saya lakukan. Mungkin kedepannya bisa saya lakukan asesmen diagnostik, Pak. Untuk saya bisa mengetahui dan mengukur nih kira-kira mereka bakat dan minatnya mereka tuh ke mana arahnya, kayak gitu, Pak. Ya baik Ibu, kira-kira rencana Ibu untuk meningkatkan semangat belajar mereka itu, kira-kira strategi apa yang Ibu gunakan? Selain tadi menggunakan asesmen diagnostik, asesmen diagnostik ini kan nanti membawa ke pembelajaran berdiferensiasi nih. Mungkin bisa saya lakukan tuh pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya membedakan mereka sesuai dengan gaya belajarnya nih, supaya saya bisa memenuhi kebutuhan belajarnya peserta didik dengan mengetahui bakat dan minatnya, gaya belajarnya mungkin seperti apa, begitu Pak. Oke, luar biasa sekali Ibu. Apa yang menjadi rencana Ibu? Kira-kira kapan Ibu bisa terapkan rencana yang Ibu? Mungkin ini kan sudah masuk tahun ajaran baru nih Pak. Semoga saya bisa terapkan rencana ini di tahun ajaran. Saya sempat mendengarkan Ibu mengatakan bahwa Ibu akan melakukan asesmen diagnostik, terus pembelajaran berdiferensiasi, agar Ibu bisa mendesain pembelajaran yang memang berpihak pada murid. Iya Pak. Ya, itu rencana yang luar biasa Ibu. Kira-kira siapa saja nih yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan rencana yang Ibu sudah pikirkan itu? Iya, untuk rencana yang saya pikirkan ini, untuk pelaksanaannya, mungkin pertama diri saya sendiri lah. Mungkin saya harus memperkaya pemahaman saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana saya itu bisa melaksanakan asesmen diagnostik yang sesuai dan tepat sasaran, Pak. Karena kalau misalnya asesmen diagnostik itu bisa berjalan sesuai dengan caranya dan tahapannya, maka saya bisa menjalankan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Baik, luar biasa sekali Ibu. Ibu sudah bisa menemukan solusinya sendiri dan bisa merencanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang Ibu alami terkait dengan pembelajaran di kelas.
selanjutnya mungkin setelah kita ngobrol dari tadi, dari menit awal hingga saat ini, mungkin apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita? Oke, obrolan kita ini, yang pertama saya sangat berterima kasih karena dari obrolan singkat antara saya dengan Pak ini, pemahaman saya agak terbuka ternyata untuk menarik minat siswa dalam mengikuti pembelajaran, yaitu kita bisa mengetahui nih bakat dan minatnya mereka dengan cara asesmen diagnostik, dan saya bisa melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Pak, agar saya itu bisa memenuhi kebutuhan belajarnya peserta didik, agar minat mereka terhadap pembelajaran yang saya berikan itu bisa lebih meningkat, Pak. Oke, terima kasih banyak Ibu. Mungkin sampai di sini dulu, saya tunggu actionnya Ibu. Oke, Ya. doakan ya Pak ya, semoga Oke. dapat berjalan dengan Tetap baik. semangat ya Ibu ya. Oke Pak. Selalu melakukan perubahan-perubahan dan peningkatan. Oke Pak, aduh terima kasih banyak